Di episode sebelumnya, Kafka dan Ichikawa berhasil lolos di seleksi pertama untuk masuk ke divisi pertahanan, dan mereka berdua sudah sangat siap untuk mengikuti seleksi kedua. Dan sekarang sudah 10 hari berlalu sejak pengumuman seleksi pertama, dan seleksi kedua akan dilakukan hari ini. Dan lokasi seleksi ini berada di daerah Tachikawa, Tokyo Barat. Kafka dan Ichikawa datang ke sini menggunakan sebuah mobil. Ichikawa merasa kagum dengan markas ini karena ukurannya yang luar biasa besar. Dan markas ini jauh lebih besar dari markas di Kumagaya yang Ichikawa pernah kunjungi saat masih kecil. Dan Kafka berkata kalau markas di sini bekerja sama dengan GSDF, yang mana adalah organisasi pertahanan militer negara Jepang. Dan mereka berdua melihat ada banyak anggota divisi pertahanan yang berjaga di sini. Dan Ichikawa mengingatkan Kafka sekali lagi untuk tidak berubah menjadi kaiju di tempat ini. Dan Kafka dengan tekad yang sudah bulat juga tidak akan mundur lagi. Dan tiba-tiba ada seorang gadis muda yang memanggil Kafka dari belakang. Gadis ini memanggil Kafka dengan sebutan om-om berjenggot. Dan Kafka tidak terima dianggap sudah tua karena umurnya baru 32 tahun. Tapi menurut gadis ini 32 tahun itu sudah tua. Dan Ichikawa juga setuju kalau Kafka ini sudah tua. Akhirnya Kafka berada di posisi di mana dia tidak bisa mengelak lagi. Kemudian gadis ini meminta Kafka untuk memindahkan mobilnya. Tapi Kafka tidak mau karena masih banyak tempat lain yang kosong. Dan gadis ini berkata dia harus parkir di situ karena nomor 5 adalah angka keberuntungannya untuk hari ini. Dan tempat Kafka parkir sekarang adalah nomor 55. Kafka semakin marah mendengar alasan gadis ini. Dan Kafka meminta gadis ini untuk belajar lagi tentang sopan santun. Gadis ini tidak menjawab dan tiba-tiba dia membuka baju yang dia gunakan. Tentu Kafka kaget karena ada gadis muda yang tiba-tiba membuka baju di depannya. Tapi ternyata di balik baju itu gadis ini sudah menggunakan sebuah seragam. Dan itu adalah seragam divisi pertahanan. Kemudian gadis ini dengan santainya mengangkat mobilnya Kafka hanya dengan satu tangan. Dan mobil ini dilempar begitu saja. Dan tentu Kafka sangat marah karena mobilnya dirusak. Terlebih lagi ini adalah mobil kantor pembersihan. Kemudian gadis ini berkata kalau dia adalah peserta nomor 2016. Dan dia bernama Kikoru Shinomiya. Dan hobinya adalah menghajar kaiju. Ichikawa kaget mendengar nama Shinomiya di sini. Dan Kikoru merasa aneh karena mencium bau kaiju dari tubuhnya Kafka. Dan Ichikawa menjawab itu karena pekerjaan mereka berdua adalah sebagai pembersih kaiju. Kikoru bertanya kenapa pembersih kaiju ada di sini. Tapi sebelum menjawab itu, tiba-tiba Kafka mengangkat mobilnya yang terlempar tadi dengan tangan kosong. Kikoru sangat terkejut dan mengira om-om ini juga menggunakan seragam khusus. Dan Kafka mulai memperkenalkan dirinya. Aku peserta nomor 2032. Namaku Kafka Hibino. Sebaiknya kau ingat baik-baik namaku. Tapi di sisi lain mobilnya Kikoru sudah parkir di tempat nomor 55. Kemudian Kikoru berkata kalau dia kesini hanya untuk mengikuti tes. Tapi setelah melihat kekuatan Kafka tadi, Kikoru merasa tes ini akan menjadi lebih menarik. Dan Kikoru ingin melihat sejauh mana Kafka akan bisa bertahan. Kemudian Kikoru pergi dengan sopirnya yang bernama Sebas. Setelahnya Ichikawa mendekati Kafka dengan tatapan yang sangat menakutkan. Ichikawa marah karena Kafka tidak bisa mengendalikan emosinya untuk tidak memamerkan kekuatan kaijunya. Tapi Kafka beralasan kalau bagian tubuhnya yang menjadi kaiju tidak terlihat oleh Kikoru. Tapi Ichikawa tidak menerima alasan apapun. Kemudian ada dua orang pasukan pertahanan yang mendekati mereka berdua dan bertanya apa terjadi sesuatu. Dan Kafka menjawab kalau tidak ada masalah apapun. Kemudian mereka mulai berjalan ke kantor divisi pertahanan.
Dan di sini Ichikawa mewanti-wanti Kafka sekali lagi kalau Kafka memakai kekuatannya seenaknya lagi, maka Ichikawa akan pergi meninggalkan Kafka. Dan sekarang beberapa saat sudah berlalu dan seleksi kedua akan segera dimulai. Dan tes pertama adalah tes ketangkasan fisik, dan tes kedua adalah bagian kualifikasi. Dan di tes kedua ini setiap tahunnya selalu saja berbeda. Jadi peserta akan sulit untuk mempersiapkan diri. Dan Kafka merasa harus mendapatkan nilai yang bagus mulai dari tes ketangkasan fisik. Kemudian ujian yang pertama dimulai. Dan seluruh peserta diminta untuk berlari dalam jarak yang sudah ditentukan. Dan terlihat Kafka yang sangat kesulitan mengimbangi kecepatan peserta yang lain. Kafka cukup shock karena tertinggal cukup jauh. Padahal Kafka yakin dia sudah berlatih dan bekerja keras setiap hari. Tapi Kafka sangat kesulitan untuk mengimbangi kecepatan peserta yang lain. Dan Kafka bertanya apa faktor usianya yang sudah 32 tahun juga berpengaruh di sini. Di sini Kafka mulai terbesit untuk menggunakan kekuatan kaijunya. Tapi Kafka segera membuang jauh-jauh pikiran itu dan bertekad akan lolos dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya tes ketangkasan fisik ini selesai dan Kafka berada di urutan ke-219 dari 225 peserta. Sekarang Kafka beristirahat dan tiba-tiba Kikoru datang mendekati Kafka. Dan Kikoru mengejek kemampuan Kafka yang cukup tertinggal. Dan Kikoru mengingatkan kalau ini baru permulaan. Diejek seperti ini membuat Kafka menjadi sangat malu karena menantang Kikoru saat masih di parkiran tadi. Tapi Ichikawa bisa menyemangati Kafka lagi karena Kafka lolos dan tidak mengandalkan kekuatan kaijunya. Tapi Kafka sebenarnya juga berharap dia bisa memakai kekuatan kaijunya walaupun hanya sedikit. Kemudian Ichikawa mengatakan kalau peserta ujian di tahun ini berisikan orang-orang yang punya kemampuan cukup tinggi. Dan di tempat lain terlihat wakil Kapten Hoshina yang memberikan daftar peserta seleksi kedua ini kepada Kapten Mina. Dan Mina melihat ada nama Kafka Hibino di seleksi kedua ini. Dan biasanya Mina ini tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini. Tapi karena ada Kafka di seleksi ini, Mina mau mendengarkan laporan dari Hoshina. Dan Hoshina berkata kalau peserta tahun ini berisikan orang-orang yang cukup menarik. Dan yang pertama dikenalkan adalah Haruichi Izumo. Dia berasal dari Tokyo dan dia adalah lulusan dari Universitas Anti Kaiju. Dan dia mendapatkan posisi kedua di tes ketangkasan fisik tadi. Dan Haruichi digadang-gadang menjadi peserta yang menjanjikan untuk tahun ini. Selanjutnya adalah Iharu Furuhashi. Dia adalah lulusan dari Hachioji tingkat atas. Dan dia berada di posisi ketiga di tes ketangkasan fisik tadi. Selanjutnya ada Aoi Kaguragi. Dia adalah anggota yang menjanjikan dari GSDF yang ingin pindah ke pasukan pertahanan. Dan Aoi berada di posisi pertama di tes ketangkasan fisik tadi. Dan selain ketiga orang tadi, masih banyak lagi orang-orang dari Universitas Anti Kaiju dan pasukan militer. Dan ada banyak orang elit yang mengincar posisi tinggi dan bukan hanya sebagai pasukan infanteri biasa. Tapi di antara semua orang-orang hebat ini, ada satu orang yang dijuluki sebagai kandidat terbaik untuk tahun ini. Dan dia berada di atas ketiga orang yang sudah diperkenalkan tadi. Dia adalah lulusan termuda dari Universitas Anti Kaiju di California. Sekarang dia berusia 16 tahun dan dia adalah Kikoru Shinomiya. Semua orang menantikan aksi seperti apa yang akan ditunjukkan oleh Kikoru di seleksi kali ini. Dan Kafka yang baru tahu kalau Kikoru ini adalah orang yang sangat kuat, langsung memegang tangannya Kikoru dan berteriak-teriak. Tapi Kafka langsung dihajar oleh dua orang pengawalnya Kikoru. Sekarang Kafka terkapar di tanah dan hidungnya mengeluarkan darah. Kikoru mendekat ke Kafka dan berkata kalau ini sudah kedua kalinya Kafka membuat kekacauan.
Dan Kikoru penasaran akan sampai kapan dia bisa melihat tingkahnya Kafka yang sangat random. Kafka yang marah bertekad akan membuat Kikoru juga mengacau nantinya. Tapi Kikoru tidak terkena provokasinya Kafka dan Kikoru pergi dengan wajah yang sangat puas. Dan setelahnya ada perintah kepada semua peserta untuk berkumpul di area latihan. Dan Ichikawa berkata ke Kafka kalau 2 tahun belakangan ini ada ujian pengetahuan tentang bagian tubuh kaiju. Dan belakangan ini yang dinilai tidak hanya kemampuan untuk mengalahkan kaiju saja, tapi juga pengetahuan tentang tubuhnya kaiju. Dan inilah alasan kenapa Ichikawa masuk ke divisi pembersihan. Dan jika benar ada tes seperti itu, Kafka merasa dirinya akan mendapatkan nilai yang cukup bagus. Dan sekarang semua peserta sudah berada di depan gerbang benteng yang akan digunakan untuk tes selanjutnya. Dan yang bertugas menjadi pengawas di tes ini adalah Wakil Kapten Hoshina. Hoshina mulai membuka gerbang ini dan di tes kedua ini, peserta diminta untuk mengalahkan kaiju yang ada di sini. Kafka dan Ichikawa tidak menyangka tesnya akan sebrutal ini. Tapi bagi Kikoru ini adalah tes yang menarik. Kafka memarahi Ichikawa karena tesnya ternyata tidak sesuai yang Ichikawa katakan tadi tentang pengetahuan tubuh kaiju. Dan Ichikawa mengingatkan lagi kalau itu adalah tes 2 tahun yang lalu. Kemudian Hoshina berkata kalau peserta tidak akan bertarung dengan tangan kosong. Dan mereka semua akan menggunakan pakaian spesial yang biasa digunakan oleh divisi pertahanan. Semua orang mulai memakai baju tempur ini. Dan ini adalah baju yang akan menyesuaikan dengan bentuk tubuh penggunanya. Dan baju ini terbuat dari serat otot kaiju yang bisa membuat pemakainya bisa bergerak dengan bebas. Dan ini adalah kekuatan yang dibutuhkan manusia untuk mengalahkan kaiju. Kemudian ada pemberitahuan kepada Ichikawa yang bisa mengeluarkan kekuatan 8% dari baju ini. Ichikawa berkata, apa maksudnya pengeluaran kekuatan itu? Hoshina kemudian menjelaskan kalau itu adalah petunjuk seberapa besar kau bisa memanfaatkan pakaian tempur itu. Dan Ichikawa merasa cukup kecewa karena dia hanya bisa menggunakan 8% kekuatannya saja. Tapi Hoshina berkata kalau 8% di penggunaan pertama itu sudah cukup tinggi. Dan anggota yang sudah terlatih bisa menggunakan kekuatan sekitar 20%. Yang artinya 8% yang Ichikawa dapatkan saat ini sebenarnya sudah lumayan. Dan sekarang semua orang dikejutkan dengan pengeluaran kekuatan Kikoru yang mencapai 46%. Dan Hoshina berpikir ini sangat luar biasa. Dan Kikoru bisa saja menjadi ketua peleton dalam waktu singkat. Dan nilai 46% ini menjadi rekor tertinggi untuk peserta seleksi. Selanjutnya Haruichi Izumo 18%, Aoi Kaguragi 15%, dan Iharu Furuhashi 14%. Biasanya hanya ada satu peserta yang mencapai nilai lebih dari 10% di setiap tahunnya. Tapi tahun ini mereka mendapatkan 4 orang yang melebihi nilai 10%. Dan Hoshina mengira ini akan menjadi tahun yang terbaik. Dan Hoshina mengabarkan kalau belum pernah ada orang yang mendapatkan nilai 0%. Dan tidak berselang lama hasil pengeluaran kekuatan Kafka keluar. Dan ternyata Kafka mendapatkan nilai 0%. Ini menjadi yang pertama dalam sejarah seleksi. Kafka kemudian meminta waktu tambahan dan akan berusaha mengeluarkan semua tenaganya. Tapi Hoshina menahan Kafka untuk tidak melakukan itu, karena apapun yang Kafka lakukan hasilnya akan tetap sama. Sekarang Kafka merasa frustasi dan Kafka yakin pasti ada cara untuk mengakali nilai 0% ini. Dan Kafka akan berusaha mendapatkannya sebelum tes kedua ini berakhir. Di sisi lain terlihat Kikoru yang kecewa dengan Kafka. Dan Kikoru berharap Kafka akan mengeluarkan kekuatan yang dia gunakan saat masih di parkiran. Dan sekarang semua peserta sudah memakai baju tempurnya masing-masing.
Dan wakil kapten Hoshina akan segera memulai tes bagian kedua ini, yang mana juga adalah tes terakhir. Dan sekarang semua peserta sudah masuk ke arena pelatihan dengan membawa pistolnya masing-masing. Dan target di tes kali ini adalah seekor kaiju utama dengan ukuran yang lumayan besar. Dan ada 36 monster kecil yang tersebar di seluruh area pelatihan ini. Dan setiap peserta memiliki drone pelacak otomatis yang akan mengawasi semua aktivitas peserta seleksi. Dan jika nyawa peserta dirasa berada dalam bahaya, maka sebuah perisai pelindung akan dinyalakan dari jarak jauh. Tapi itu artinya peserta itu juga akan didiskualifikasi. Dan Hoshina juga tidak menjamin mereka semua akan selamat. Dan siapa yang sudah siap dipersilahkan untuk maju ke depan. Dan setelahnya banyak orang mulai berlari ke depan dan dipimpin oleh Kikoru. Kikoru langsung mengarahkan pistolnya ke depan dan langsung mengeluarkan 3 tembakan. Tembakan Kikoru ini berhasil mengalahkan kaiju kecil yang ada di depannya. Sementara itu di belakang, Kafka mengajak Ichikawa untuk ikut maju dan mengikuti Kafka. Tapi saat ini Kafka kesulitan untuk mengangkat pistolnya. Dan ternyata karena nilai Kafka adalah 0%, maka perlengkapan tempur ini terasa sangat berat. Yang artinya tanpa baju khusus ini, manusia biasa akan kesulitan bahkan hanya untuk mengangkat pistolnya saja. Dan Hoshina mengabarkan kalau tes kali ini juga diawasi langsung oleh Kapten Ashiro Mina. Kafka yang mendengar ini merasa dirinya harus lebih tenang. Dan Kafka berkata ke Ichikawa kalau pengawas sedang memperhatikan kemampuan peserta dan bagaimana mereka bertindak sesuai dengan situasi. Makanya mereka menggunakan drone pengawas. Dan Kafka dan Ichikawa setuju untuk membantu peserta lain yang sedang menyerang, atau bisa dibilang sebagai tim pembantu. Dan Kafka sekarang menggunakan pistol kecil yang bisa dipegang dengan satu tangan. Mereka kemudian berlari berkeliling dan mereka melihat kaiju utama ada di sebelah kiri mereka. Kafka sudah familiar dengan kaiju tipe ini, karena Kafka sudah pernah melakukan pembersihan kaiju tipe ini sebelumnya. Dan sekarang Kafka melempar granat suara ke arah kaiju utama. Dan karena ledakan granat ini, kaiju utama langsung kehilangan keseimbangannya. Ternyata kaiju utama ini tidak memiliki mata. Jadi indera perangsang yang ada di kaiju ini menjadi lebih sensitif. Dan granat suara tadi bekerja dengan sangat baik kepada kaiju utama ini. Dan ini adalah waktu yang sangat bagus untuk melakukan serangan. Kemudian Kafka meminta Haruichi untuk menembak bagian perut kaiju utama karena itu adalah titik lemahnya. Haruichi melakukan beberapa tembakan dan kaiju utama tadi mendapatkan luka yang lumayan serius. Dan terlihat Hoshina yang terkesan dengan tindakan Kafka ini. Tapi kaiju utama tadi masih belum mati dan masih ada banyak kaiju kecil yang berkeliaran di mana-mana. Tapi dengan pengalamannya selama menjadi tim pembersih kaiju, Kafka yakin dia bisa membantu di sini dan akan lolos seleksi tanpa harus menggunakan kekuatan kaiju. Sekarang Kafka memberikan komando selanjutnya. Tapi tiba-tiba dari balik tembok keluar seekor kaiju berukuran sedang yang langsung menangkap tubuhnya Kafka. Sekarang masker pelindung dan pistol yang Kafka gunakan terbang ke udara. Dan hidup dan matinya Kafka ada di tangan kaiju ini. Apakah Kafka akan selamat? Ataukah Kafka akan menggunakan kekuatan kaijunya karena sudah terdesak? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.